Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faria Rivaldi dengan NIM 123700332, mahasiswa fisika semester 6. Di sini saya memiliki jurusan atau kejuruan dari bidang astrofisika dan saya akan menjelaskan ujian tengah semester dari mata kuliah teori relativitas umum yang nomor 2. Banyak penurunan juga gambar. Pada nomor 2 ini kita disuruh menganalisis dilatasi waktu dan kontraksi panjang. Nah, yang pertama ada diketahui dalam pertanyaan diketahui dua pengamat inersial S dan S aksen. Lalu S aksen bergerak dengan kecepatan konstan V terhadap S panjang sumbu X. Dan yang ketiga, metrik ruang waktu Minkowski 2 dimensi. Lalu ditanyakan atau kita suruh menjelaskan secara geometris menggunakan diagram Minkowski bagaimana dilatasi waktu itu muncul beserta kontraksi panjang itu muncul, khususnya dengan menganalisis peran garis dunia, garis simultanitas pada masing-masing kerangka, dan bagaimana perbedaan konsep simultanitas menyebabkan perbedaan pengukuran. Yang pertama-tama perlu kita ketahui atau kita buat yaitu membangun diagram Minkowski. Di sini saya sudah membuat koordinat kartesian di mana sumbu vertikal yaitu waktu T ini dan sumbu horizontal itu posisi X dan satuan sepanjang sumbu waktu yaitu satu satuan sepanjang sumbu ruang waktu dalam satuan C. Nah, jadi harusnya dalam koordinat ini terdapat CT, namun kita abaikan C-nya karena sama dengan 1. Nah, artinya satu satuan waktu dengan satu satuan jarak ini penting supaya nanti lintasan cahaya bisa kita gambar dengan sudut tepat 45 derajat. Untuk kerangka sumbu S, sumbu koordinatnya adalah sumbu T sama dengan X sama dengan 0, sumbu X, T sama dengan 0. Untuk kerangka S yang diam, sumbunya tegak lurus biasa, sumbu T ke atas, dan sumbu X ke kanan. Sumbu T adalah garis di mana X 0, dan sumbu X adalah garis di mana T sama dengan 0. Belum ada yang aneh pada bagian ini. Nah, ini untuk kerangka S yang bergerak. Sekarang untuk kerangka S' yang bergerak, transformasi Lorentz menghubungkan koordinat S dan S' lewat dua persamaan tersebut, yaitu T bar dan juga X bar. Untuk mencari sumbu T bar, kita mencari kondisi di mana X bar sama dengan 0, substitusi ke persamaan X bar. Nah, setelah kita dapat X sama dengan Vt, ini, atau ditulis ulang menjadi T sama dengan X per Pt ini. Ini adalah persamaan garis miring dengan kemiringan 1 per Pi terhadap sumbu yang artinya sumbu T bar bukan vertikal lagi melainkan miring ke kanan. Jadi nantinya bukan lurus lagi melainkan menjadi miring ke kanan atau yang tadi disebutkan 45 derajat. Lalu ada sumbu X bar garis T sama dengan 0, yaitu kita cari kondisi di mana T bar sama dengan 0. Dari persamaan T bar kita substitusi T bar sama dengan 0 dan didapat T sama dengan Vx. Garis miring yang dengan kemiringan V, jadi sumbu X bar pun tidak horizontal melainkan miring ke atas. Nah, kesimpulannya kedua sumbu prima tersebut dari sumbu T dan juga sumbu X bar, T bar juga X bar, sumbu T bar maupun X bar keduanya miring dan posisinya simetris terhadap garis cahaya 45 derajat. Semakin besar kecepatan V, maka semakin miring pula kedua sumbu ini mendekati garis cahaya. Lalu di sini ada wordline beserta gambarnya yang sudah saya gambar. Saya akan jelaskan sedikit demi sedikit. Nah, yang pertama, dasar teori dari wordline atau garis dunia ini adalah jejak perjalanan sebuah objek di diagram Minkowski, di mana semua titik yang pernah ditempatinya dari lahir sampai mati, dari masa lalu ke masa depan. Nah, setiap titik di garis itu adalah satu kejadian, yaitu satu momen di satu tempat. Dari tabel yang ini,
Eh, terdapat 4 jenis wordline. Pertama, objek diam di S, wordline-nya vertikal, kemiringannya dx per dt sama dengan 0, yang artinya posisi tidak berubah, hanya waktunya yang maju. Kedua, objek di S', wordline-nya miring dengan kemiringan V, karena sudut pandang S, objek itu bergerak. Ketiga, cahaya wordline-nya tepat 45 derajat ini. Garis 45 derajat, kemiringan sama dengan 1 karena C-nya juga sama dengan 1. Nah, yang keempat, semua objek bermasa atau bermasa. Bentuk warnanya selalu berada di dalam kerucut cahaya. Kemiringannya selalu kurang dari 1, tidak ada yang bisa melebihi dari kecepatan cahaya itu sendiri. Lalu di sini ada note sedikit di mana garis dunia pengamat S adalah sumbu T itu sendiri atau X sama dengan 0, sedangkan garis dunia pengamat S adalah sumbu T bar X sama dengan 0, yaitu X sama dengan Vt. Nah, konkretnya pengamat S diam di X sama dengan 0, jadi wordline-nya adalah sumbu T itu sendiri, yaitu garis vertikal. Pengamat S' diam di X bar sama dengan 0, jadi wordline-nya adalah sumbu T bar, garis miring dengan persamaan X sama dengan Vt. Nah, dua pengamat dari dua wordline, dua kemiringan juga yang berbeda. Kita lanjut ke garis simultanitas. Nah, garis simultanitas adalah garis yang menghubungkan semua kejadian yang dianggap terjadi pada waktu yang sama oleh satu pengamat. Untuk S ini sangat intuitif. Semua kejadian yang punya nilai T sama di diagram itu bukan berarti garis horizontal. Misalnya, semua kejadian di garis T sama dengan 2 dianggap terjadi bersamaan menurut S. Nah, ini. Tadi saya menjelaskan yang ini. Lalu untuk S yang prima, garis simultanitasnya adalah garis T bar sama dengan konstan. Kita ambil persamaan T bar dari transformasi ini. Transformasi Lorentz T bar gamma kali kurung T minus Vx. Nah, kita set ini sama dengan konstan. Lalu sederhanakan T minus Vx sama dengan konstan atau T sama dengan Vx ditambah konstan. Ini adalah persamaan garis dengan kemiringan V miring sejajar sumbu X bar. Jadi garis simultanitas S' tidak horizontal seperti milik S, melainkan miring. Jadi yang tadi miring juga ini. Ini gambarnya. Sebenarnya ini gambarnya ada warna, cuman karena di PDF jadi memudar warnanya atau berubah. Nah, kita akan jelaskan garis simultanitas S. Inilah poin penting dari seluruh penjelasan. Garis simultanitas S itu horizontal dan garis simultanitas S aksen atau S' itu miring yang tidak sejajar. Artinya, dua kejadian yang dianggap bersamaan oleh S tidak dianggap bersamaan oleh S aksen atau S'. Tidak ada definisi sekarang yang berlaku di universal untuk semua pengamat, dan dari sinilah semua efek relativistik, dilatasi waktu, dan kontraksi panjang itu bakal muncul. Yang selanjutnya yaitu dilatasi waktu. Misalkan, atau saya jelaskan dulu sedikit dari dasar teori dilatasi waktu. Dilatasi waktu menyatakan bahwa jam yang berjalan lebih lambat menurut pengamat yang diam. Nah, misalkan pengamat S membawa sebuah jam yang ini. Membawa sebuah jam tersebut diam di X bar sama dengan 0. Sehingga garis dunianya adalah sumbu T.
Nah, sekarang kita analisis dilatasi waktu itu sendiri. Misalkan S aksen membawa jam, jam itu diam di X bar sama dengan 0, jadi ordernya adalah sumbu T bar. Ada sebuah kejadian pada jam ini, kejadian A di titik asal origin, dan kejadian B setelah selang waktu tau bar berlalu menurut S aksen. Kedua kejadian ini terjadi di tempat yang sama menurut X aksen, yaitu di X bar sama dengan 0. Lalu kita lanjut ke kejadian A dan kejadian B. Kita analisis geometris diagram S, maksud saya. Nah, untuk menjelaskan geometris di diagram S, kita pakai transformasi Lorentz inverse untuk menemukan koordinat di kejadian B dalam kerangka S. Persamaan pertama yaitu TB sama dengan gamma kali kurung T bar ditambah V kali X bar. Kita substitusi T bar sama dengan tau bar dan X bar sama dengan 0. Karena kejadian B di X bar sama dengan 0, hasilnya TB sama dengan gamma tau bar. Persamaan kedua yaitu XB sama dengan gamma kali kurung X bar ditambah V kali T bar. Lalu disubstitusi sama dengan X bar sama dengan 0 dan T bar sama dengan tau bar. Hasilnya XB sama dengan gamma V tau bar. Jadi posisi kejadian B dalam kerangka S sudah kita temukan, yaitu ini. Nah, lanjut ke sini. Tadi maksud saya yang ini, yang gamma sama dengan 0. Lalu lanjut ke bagian delta. Selang waktu menurut S adalah TB dikurangi TA dikalikan TA sama dengan 0. Karena kejadian A di origin dan TB sama dengan tau bar, jadi delta T gamma tau bar. Karena gamma selalu lebih besar dari 1 untuk V tidak sama dengan 0, maka delta T lebih besar dari tau bar. Artinya S mengukur selang waktu yang lebih besar daripada yang diukur S aksen itu sendiri. Jadi pemilik S aksen yang bergerak tampak berjalan lebih lambat menurut S. Inilah yang dimaksud dari dilatasi waktu itu sendiri. Nah, lalu implementasi geometrisnya ini terjadi karena garis simultanitas S yang horizontal ketika ditarik dari titik B ke sumbu T akan memotong sumbu T di posisi yang lebih tinggi dari tau bar. Dengan kata lain, S membaca waktu lebih besar dari yang sebenarnya tercatat di jam S aksen. Bukan karena jam si S-nya itu rusak, tapi karena kedua pengamat punya definisi sekarang yang berbeda, sehingga mereka mengukur selang waktu yang berbeda untuk dua kejadian yang sama. Lalu di sini sedikit penjelasan dari kontraksi panjang. Kontraksi panjang menyatakan bahwa benda yang bergerak tampak lebih pendek menurut pengamat yang diam sepanjang arah gerak. Misalkan ada batang yang diam di S aksen dengan panjang proper L bar. Nah, panjang proper artinya panjang yang diukur langsung oleh S aksen saat batang diam terhadapnya. Ujung kiri batang ada di X bar sama 0 dan ujung X kanan di X bar, ujung kanan di X bar sama dengan L bar. Masing-masing ujung punya word line yang sejajar sumbu T bar karena batang diam di S aksen ini. Lanjut ke pengukuran panjang oleh S. Untuk mengukur panjang batang, S harus mencatat posisi kedua ujung pada waktu yang sama menurut S, yaitu pada satu garis simultanitas S yang horizontal. Yang ini S horizontal, L panjang proper. Kita ambil T sama dengan 0 sebagai momen pengukuran. Ujung kiri yang ada di X bar sama dengan 0 itu ia berada di origin, yaitu di koordinat S 0 sama dengan 0 ini. Itu yang kirinya. Lalu untuk yang kanan di X bar sama dengan L bar, kita perlu tahu posisi bahwa T sama dengan 0 dari transformasi Lorentz inverse. Persamaan T ini T sama dengan gamma kali kurung T bar ditambah V kali X bar
kita set T sama dengan 0 dan X bar sama dengan L bar, sehingga nanti T bar sama dengan minus V L bar. Nah, sekarang kita substitusi T bar dan X bar ke persamaan X yang ini. X sama dengan gamma kali kurung L bar ditambah V kali minus V L bar. Nah, sama dengan gamma kali L bar kali kurung 1 minus V kuadrat. Karena gamma sama dengan 1 akar 1 minus V kuadrat, maka gamma kali 1 minus V kuadrat sama dengan 1 per gamma ini. Sehingga X sama dengan L bar per gamma. Dah. Jadi ujung kanan nanti hasilnya akan di L bar sama dengan gamma. Nah, lalu panjang batang menurut S yaitu adalah, atau panjang batang yang diukur S adalah L sama dengan R bar per gamma, yang jelas lebih kecil daripada L bar karena gamma lebih besar dari 1. Batang yang bergerak tampak lebih pendek menurut pengamat yang diam, dan inilah yang disebut kontraksi panjang. Adapun interferensi geometrisnya, di dalam secara geometris, garis simultanitas S yang horizontal dan garis simultanitas S aksen yang miring memotong wordline ujung kanan batang di titik yang berbeda. S memotong wordline itu di titik yang lebih dekat ke origin lebih awal dibanding S aksen. Akibatnya, jarak antara dua titik potong yang diukur S di sepanjang sumbu X menjadi lebih pendek dari L bar. Lalu ini merupakan diagram Minkowski yang lengkap. 3 hasil utama dari analisis: 1 dilatih waktu sama dengan delta T sama dengan gamma delta tau bar, jam bergerak tampak lebih lambat. 2 kontraksi panjang, L sama dengan L bar per gamma, batang bergerak tampak lebih pendek. 3 relativitas simultanitas, delta bar tidak 0 meskipun delta T sama dengan 0. Tidak ada sekarang yang universal. Ketiganya bukan 3 fenomena yang sudah terpisah. Ketiganya adalah satu konsekuensi dari satu fakta geometris. Garis simultanitas dua kerangka yang bergerak relatif tidak sejajar di diagram Minkowski. Lalu di sini terdapat kesimpulan yang tadi saya sudah jelaskan, di mana dilatasi waktu, kontraksi panjang, dan relativitas simultanitas berada pada satu fakta garis geometris di diagram Minkowski. Sumbu koordinat S dan X aksen tidak lagi tegak lurus dalam geometri Euclidean yang biasa, melainkan membentuk sudut simetris terhadap cahaya garis T sama dengan X. Ada juga efek beserta akar geometrisnya, di mana dilatasi waktu yaitu garis simultanitas S horizon memotong sumbu T bar dinilai T lebih dari tau. Lalu kontraksi panjang, garis simultanitas S memotong wordline ujung batang lebih dekat ke origin dibanding simultanitas S. Lalu yang terakhir, relativitas simultanitas, garis simultanitas S dan X aksen tidak lagi sejajar. Sekian penjelasan dari soal UTS teori relativitas umum yang nomor 2. Mohon maaf bila masih ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.